Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sesi Festival Teluk Tomini 2024. Bersama saya kali ini ada Amelia Wulan Purnama. Biasa dipanggil Amel. Amel. Ini bukan tiba-tiba podcast ya. Iya, sudah bukan tiba-tiba podcast. Ini bukan tiba-tiba podcast, tapi ternyata setelah kita bincang-bincang, ternyata Amel itu ada komunitas. Saya menganggapnya sebuah komunitas ya. Iya, meskipun betul. nanti penyebutannya apa menurut Amel? Iya. Benar ya? Iya. Gerakan mengajar desa Kabupaten Parigi Motong. Kabupaten Parigi Motong. Yang diajarkan itu apa, Mel? Oke. Atau dijelaskanlah singkatnya gerakan mengajar desa itu. Jadi Ya. Gerakan Mengajar Desa atau GMD terkhusus Kabupaten Parigi Motong. Nah, kita itu turun langsung kepada masyarakat. Nah, untuk sekarang itu kita punya lokasi binaan yaitu di Toribulu, tepatnya di Sirombiu. Agenda yang kita laksanakan itu ada 4 pilar. Yang pertama pendidikan, kesehatan, sosial, dan ada juga ekonomi. Nah, kalau dari Amel sendiri nih ya Kak, itu dari divisi edukasi ya. Amel di bagian program ini bertanggung jawab di divisi edukasi. Oke, ya, jelaskan. Yang pilarnya pendidikan. Oke. Ya kan tadi GMD itu punya 4 pilar yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, terus salah satunya itu adalah edukasi, pendidikan. Untuk divisi edukasi sendiri, kami itu turun mengajar langsung sama adik-adik terkhusus di pelosok pelosok Kabupaten Parigi Motong sendiri. Nah, di situ itu kita mengajar. Ternyata di Parigi ini, Pak, ada pendidikan yang masih tertinggal. Tunggu dulu, Mel. Ada kata Pak. Iya, Pak. Tua sekali saya dipanggil Pak. Jadi harus dipanggil apa ini? Oke, dilanjutlah. Oke. Apapun itu selain Pak, kayaknya masih enak dengar lah. Atau Kanda. Kayaknya itu lebih umum lah. Oh, Kanda atau Kak. Kak aja lah. Karena Kak. kalau Pak, sepertinya umur saya sudah di 67. Padahal kita hanya selisih 3 tahun. Oh, astaga. Oke, lanjut Amel. Oke, lanjut. Masih Ya. muda. Oke. Ya, jadi kalau divisi edukasi sendiri itu dia bertanggung jawab di bidang pendidikan. Kita itu menyusun kurikulum, tapi kita tidak mengikuti kurikulum umum. Karena adik-adik di sana ternyata masih tertinggal pendidikannya. Contoh di sana Jadi kurikulum yang dibuat sendiri itu oleh Gerakan Mengajar Desa seperti apa? Iya, kalau dari kami sendiri itu dia dibuat sesuai dengan kebutuhan adik-adik yang di sana. Oke, lokalitas ya. Lokalnya yang dimunculkan. Oke. Misalnya kalau di desa apa tadi itu? Desa Sirombiu. Desa Sirombiu itu apa yang diajarkan berdasarkan kebutuhan mereka di sana itu? Iya, tentunya kalau kebutuhan utama, yang paling utama itu adalah bahasa Indonesia dengan matematika. Tapi yang di sana kan ada kayak kelas 3 itu masih belum tahu membaca. Sedangkan kalau kita mengikuti kurikulum umum, kurikulum merdeka itu mereka belum bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhannya mereka. Contoh, kelas 1 dan kelas 2 itu kita untuk saat ini masih kita gabungkan kelasnya. Terus setelah itu kita buatkan kurikulum seperti baru mengenal abjad, masih mengenal huruf vokal, seperti itu. Intinya dia berbeda dengan kurikulum seperti sekarang karena seperti gini teman-teman, seperti yang kita turun langsung, ternyata di Parigi Motong itu masih ada pendidikan yang tertinggal. Salah satunya SDN Siti Masita gitu. Jadi teman-teman Gerakan Mengajar Desa itu ke sana untuk membantu. Ya, betul. Bukan berarti tertinggal itu, mohon maaf ya. Kita tidak mengucilkan, tapi kita datang ke sana itu membantu supaya apa yang kita impikan di usia tertentu sudah bisa membaca dan seterusnya ya. Gitu. Nah, ini Gerakan Mengajar Desa ini sudah berapa lama sih? Nah, kalau dari Parigi Motong sendiri itu berdiri di tahun 2022. 2022. Iya, 2022 Ini 3 tahun. Ini komunitas atau lembaga yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan atau bagaimana? Iya, jadi ini bukan dari Dinas Pendidikan, melainkan dari Yayasan Generasi Sahabat Pendidikan. Jadi, Gerakan Mengajar Desa ini punya beberapa
cabang. Salah satunya itu di Kabupaten Parigi Motong. Ya, sebagai payungnya itu adalah di Sulawesi Tengah. Nah, Sulawesi Tengah ini dia punya cabang lagi. Ada Kabupaten Parigi Motong, Kota Palu, Donggala, dan Sigi. Gitu. Dan memang tujuannya itu untuk masuk ke desa-desa, membantu adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah-sekolah tertentu, atau meskipun yang putus sekolah juga bisa menjadi bagian program itu, atau? Iya, jadi sejauh ini kita masih yang anak-anak sekolah dulu. Gitu. Cuman kalau yang belum sekolah tetap kami ikut gabungkan. Contoh kayak di lokasi kami sendiri ada adik-adik yang putus sekolah, yang sudah kelas 6 tapi tidak melanjutkan, dia bisa bergabung ya? Belajar bersama kami gitu. Nah, biasanya itu hal-hal begini itu kadang mendapat tantangan dari pihak sekolah atau masyarakat, seakan-akan saya masih bisa. Kenapa betul. Kamu datang, seakan-akan saya ini tidak bisa mengajar. Pernah mendengar ya? Atau pernah mengalaminya? Iya, kalau sebelumnya saya dengar pengalaman dari kakak-kakak sebelumnya, kan saya masuk Amel sendiri nih Kak, masuk tahun 2023. Nah, kakak-kakak yang awalnya membangun GMD Parimo ini katanya waktu awal masuk ke lokasi Sirombio ini, warganya lari-lari kayak, kenapa ini orang kota datang ke sini dan lain-lain, masih sulit untuk menerima. Tapi seiring berkembangnya waktu, teman-teman dari GMD mendekat kepada warga. Contoh pendekatannya seperti buat lomba, nonton bersama. Jadi didekati dulu. Istilahnya kalau bahasanya kita ambil dulu hatinya. Iya, betul. Ambil hati dulu, baru pelan-pelan. Ayo kita belajar membaca, ayo belajar berhitung. Terus kita bilang, ini loh niatnya kita untuk adik-adik, anak-anaknya. Dan kita punya program bukan hanya bidang pendidikan. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ada 4 pilar. Nah, kalau bagian kesehatan itu teman-teman dari GMD ini dari berbagai macam latar belakang. Ada dari anak kesehatan, pokoknya banyak. Nah, salah satunya itu pada saat di pilar kesehatan, warga-warga itu senang. Kenapa? Karena dicek gula darahnya, dicek tensinya. Jadi kita, kalau bisa dibilang itu hampir sama kayak anak-anak KKN gitu. Programnya berkepanjangan juga gitu. Saya sangat sepakat ini program ini. Jadi bukan hanya sekedar datang mengajar, membaca, berhitung. Berarti latar belakang yang dimiliki oleh gerak GMD ini, Gerakan Mengajar Desa ini, menjadi bagian yang dalam tanda petik dituangkan di desa itu ya. Betul. Yang contohnya tadi itu misalnya tenaga kesehatan. Ayo Ibu, ayo Pak, kita periksa kesehatannya. Betul. Dan mungkin itu bagi mereka itu hal yang sangat mahal dan mereka bisa mendapatkannya. Betul. Alhamdulillah sekarang kita sudah diterima dengan lumayan baik oleh masyarakat di sana. Jadi kalau kita datang bilang, kan lokasinya ini Kak sekitar 3 jam sampai 5 jam kita jalan kaki. Dia tuh agak gunung, ini gunung loh Kak, kan namanya pelosok. Serius? Iya, pelosok. Jalan kaki? Iya, jalan kaki. 3 sampai 5 jam? Iya, bisa menggunakan motor tapi hanya motor tertentu. Jadi, dan ini relawan ya? Iya, relawan. Tidak ada ikatan kontrak kalau datang bergabung sini dibayar. Oh, tidak ada. Relawan. Rela melawan. Merawat rasa mager dan lain-lain gitu Kak. Jadi teman-teman yang ini peduli lingkungan. Nah, selain di desa apa? Sirombio, Toribulu. Sirombio itu ada enggak desa lain yang sudah dimasuk atau kita masih berfokus dulu di situ? Iya. Jadi sejauh ini Gerakan Mengajar Desa itu terkhusus Kabupaten Parigi Motong masih memiliki 1 desa binaan, yaitu Sirombio. Karena kan ini programnya dalam jangka panjang. Masa belum selesai ini kita mau tinggalkan? Itu salah juga ya. Iya. Pasti ada beban moral juga. Nah, anak adik-adik kita yang di sana itu yang mendapatkan fasilitas gratis dari GMD itu ada berapa orang di sana? Sekarang itu sekitar 30. Itu pun tidak datang semua biasanya. Jadi mereka masih dijemput lagi gitu.
Itu rutin setiap minggu atau ada waktu-waktu tertentu setiap bulan yang diprogramkan oleh GMD masuk di Sirumbio itu? Nah, kalau untuk pengabdiannya sendiri itu ada waktu tertentu. Kemarin kita baru turun nih. Misalnya hari apa aja atau tanggal berapa? Hari Pendidikan, 17 Agustus. Nah, tapi kami pengurus punya program sendiri, yaitu ada namanya kalau dari edukasi follow up edukasi project. Itu 1 sampai 2 bulan kita ke lokasi binaan dan follow up adik-adik di sana. Follow up edukasi project gitu. Keren ini, relawan berjalan 3 sampai 5 jam. Kemudian datang di situ belum tentu anak adik-adiknya kita datang lagi, dijemput lagi. Pernah enggak mendapat penolakan dan kalimat apa yang pernah Anda dengar? Kalau sejauh ini, kalau Amel pribadi tidak ada. Yang jadi dukanya ya, yang jadi suka dukanya ya. Kalau yang jadi agak berat ya, karena kita jalan kaki, kayak ya Allah kok capek ya, tidak. Pokoknya, tapi ketika kita sampai di sana, dinikmati. Iya, terus kita lihat senyum-senyum yang ternyata banyak loh orang-orang tidak seberuntung kita gitu. Benar, menjadi desa pilihan, Sirumbio itu dipilih untuk belajar bersama-sama. Iya, betul. Saya rasa kalau kata capek dan seterusnya, kita ini juga manusia. Iya, betul. Ya, tapi begitu sampai di tempat tujuan, semuanya terbayarkan. Iya, betul. Adik-adik berkumpul, ayo kita belajar. Iya. Ada enggak perencanaan lain selain Desa Sirumbio? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini kami masih berfokus sama satu lokasi dulu. Kalau begitu kira-kira sampai ada enggak program, misalnya kita di Sirumbio itu batasnya target awal 2027 misalnya. Ada enggak? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Berarti masih berproses terus dulu di sana? Iya, masih berproses di sana. Kalau memang seandainya sudah kita anggap layak untuk bisa kita beranjak ke lokasi lain, ya kita beranjak. Tapi sejauh ini masih di sana. Dalam arti kata diluluskan ya. Lulus ya. Oke, teman-teman di GMD ada berapa orang sih? Kalau sekarang itu sudah mau, kalau terbilang anggotanya semuanya dengan volunteer itu mau 100 deh. Tapi ini ada yang sudah kurang aktif. Untuk yang aktif sekarang jumlahnya sekitar 50-an, 40-an gitu. Biasanya sekali berangkat ke Sirumbio itu berapa orang? Tergantung, nah gini, dari yang terakhir berapa orang yang berangkat yang terakhir? Yang terakhir itu kalau volunteernya kita buka open volunteer 30-an lebih, cuman yang hadir pada saat itu sekitar 50-an karena gabungan. Jadi kita kayak bapesta di dalam di atas di Sirumbio. Jadi ada teman-teman dari Parigi, dari Palu, mereka bergabung. Dan terakhir masuk di situ 50-an. Enggak, hari apa? Momen apa masuk? Memperingati Hari Pendidikan. Masih di bulan pendidikan, masih di bulan pendidikan ya. Oh ya, bulan Mei ya. Iya, bukan di tanggal 2 tapi masih di bulan pendidikan gitu. Nah, karena ini sifatnya relawan, sistem logistik, transportasi ke menjadi tanggungan yayasan, atau kita lagi mengeluarkan dari saku untuk transportasi dan segala tetek bengiknya soal operasional lah istilahnya. Pendanaan. Iya, operasional lah itu. Iya, jadi sejauh ini kalau kami sendiri itu juga buka open donasi, teman-teman. Open donasi. Jadi kita juga cari sponsor, seperti kemarin pengabdian kemarin kita cari sponsor. Gitu. Dan kalau untuk dari volunteernya sendiri, kemarin kita tidak dipungut biaya, gratis. Jadi tidak dana pribadi juga. Melainkan kita cari sponsor. Sponsor-sponsor. Kemarin itu sempat Akai Jaya, Bang Jabir, terus Sendok Kopi, Seva. Bang Jabir. Bang Jabir itu sponsor. Oh, sponsor. Tapi person ya, bukan perusahaan. Ini makanan dia. Oh, makanan. Warung, warung gitu. Kita cari sponsor. Intinya pendanaannya itu sponsor, dan kita juga ke dinas-dinas juga sih gitu. Nah, fasilitas yang di sana yang dipergunakan itu menggunakan fasilitas sekolah SD di tempat itu, atau masyarakat menyiapkan satu tempat untuk di tempat tinggalnya kami? Bukan, proses belajar mengajar itu. Sekolah. Mereka punya sekolah, tapi sekolahnya itu Kak masih dalam tahap renovasi juga sih, karena masih permanen. Renovasi tapi permanen atau masih papan? Masih papan. Dan sekedar informasi, mereka bukan menggunakan lantai begini, lantainya itu tanah. Gitu.
Jadi bisa loh nanti dikunjungin Instagram kami. Oke. Untuk lebih iya, sampaikan dulu ke publik. Iya. Kalau mau melihat aktivitasnya di mana? Iya. Di media sosial ya. Oke. Ya. Halo teman-teman semua, saya Amel dari Gerakan Mengajar Desa. Ingin mengajak kalian semua, siapa tahu penasaran dan ingin berdonasi juga atau ingin bergabung bersama kami, bisa ikut infonya di, kalau Instagram itu nama Instagramnya Mengajar Desa Parimo. Bisa juga Mengajar Desa Sulawesi Tengah. Cuman kalau untuk spesifiknya itu Mengajar Desa Parimo. Oke. Itu Instagramnya, jangan lupa di follow. Oke. Selain media sosial Instagram, ada yang lain media sosialnya? Facebook itu juga. Sama, namanya sama? Iya, sama-sama. Oke, di TikTok nggak ada? TikTok juga ada. Oke, ada nama yang sama? Iya, nama yang sama. Oke. Jadi bisa dilihat aktivitas-aktivitas kami di sana. Jika berminat silakan bergabung gitu. Nanti open recruitment-nya. Ya, kalau belum sempat datang, boleh bantuannya yang datang. Iya, boleh. Dalam bentuk misalnya buku tulis. Boleh. Apa sih? Meja belajar. Boleh sekali. Jadi kalau misalnya ada yang mau beri bantuan, misalnya susu untuk anak-anak di sana, boleh. wow. Jadi kita menerima donasi entah berbentuk apapun itu. Kemarin juga sempat ada sponsor dari salah satu fotokopi, yaitu mungkin bisa saya disebutkan aja. Oh iya, tapi saya sebutkan namanya Mega ATK. Nah, Mega ATK kemarin itu dia berdonasi banyak sekali, Kak. Dia itu ada buku, tumbler, pulpen, pensil, dan pokoknya ATK untuk adik-adik di sana gitu. Begitu juga dengan Seva juga sama ATK. Intinya teman-teman yang sudah menjadi sponsor, mungkin timbal baliknya itu kita tidak bisa memberikan sesuatu ya, gerakan. Tapi di setiap kebaikan itu pasti ada pahalanya. Amin, iya betul. Oke, Mel, di sesi terakhir ini apa yang ingin Amel katakan soal GMD, kemudian adik-adik kita di Sirombiu itu. Di sesi terakhir, silakan. Oke, closing statement. Mungkin kalau dari saya sendiri, semoga pendidikan di Sirombiu ataupun semua di Indonesia itu bisa merata, dan pemerintah juga bisa memperhatikan pendidikan pelosok atau bisa turun langsung bersama kami seperti itu. Dan sedikit lagi saya punya kutipan ini. Oke, silakan. Kalau kutipan, saya suka sekali kutipannya Ki Hajar Dewantara, Kak. Apa itu? Katanya gini. Jadikan setiap orang sebagai guru dan jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Jadi saya menganggap ketika saya di GMD itu, Kak, atau dimanapun wadahnya, saya bersama para guru, contoh seperti Kakak. Jadi saya bersama guru dan di tempat ini saya bersekolah, seperti itu. Jadikan setiap orang sebagai adalah guru dan jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Dan saya mengalaminya sekarang ini. Jadi panutan dalam hal tertentu, bahwa tidak semua orang bisa melakukan datang ke satu tempat jalan kaki 3 sampai 5 jam dan relawan lagi. Oke, Mel, oke? Iya, dikit lagi Kak, gini. Oke. Walaupun panjang lebar bagaimanapun saya menjelaskan, itu sulit untuk kalian rasakan. Jadi makanya turun langsung bersama kami. Gerakan Mengajar Desa, pintar desanya, maju negaranya. Ayo turun langsung, bergabung, naik berjalan bersama kami. Oke. Ketemu warga. Oke. Mudah-mudahan closing statementnya saya ini juga bisa terwujud. Bahwa kalau mau bersuara, podcast itu salah satu medianya. Tapi mudah-mudahan suara Amel didengarkan karena podcastnya di media Suara Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.